Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat yang berbahagia ini kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dianugerahi dengan hidayah, hikmah berupa iman dan Islam. Dan dengan hikmah dan hidayah tersebut, kita sampai hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita yang pada tahun lalu masih ikut berpuasa bersama dengan kita. Tetapi hari ini masa mereka sudah berakhir. Allah Subhanahu wa taala sudah menarik jatah hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi diberi kesempatan untuk mereguk hikmah, kemudian juga mereguk barokah dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang dilaksanakan pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka kita sangat pantas untuk berhati-hati dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Karena tidak ada jaminan bahwa di tahun depan Allah Subhanahu wa taala akan tetap menganugerahi kita dengan anugerah kehidupan seperti ini, dengan anugerah iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada hari ini. Dalam konteks bersungguh-sungguh dan juga berupaya keras dalam melaksanakan dan menghidupkan ibadah Ramadan, maka tentu kita harus menjaga agar seluruh amalan ibadah kita tidak tergerus dan tidak hilang pahalanya. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa ibadah di dalam bulan puasa Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi pada bulan-bulan yang lain. Bahkan dalam satu hadis lain disebutkan bahwa pahala ibadah puasa tersebut ukurannya adalah antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang melaksanakan puasa tersebut. Karena itu tidak bisa diukur dengan ukuran apapun. Begitulah sangat cintanya Allah dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan karena itu tentu amalan-amalan yang kita laksanakan kita harapkan pahalanya akan tetap bertahan dan tidak tergerus, tidak hilang. Ada hadis yang mengatakan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran apapun dari ibadah puasa tersebut selain rasa lapar dan dahaga. Saya berharap bahwa kita semua ini tidak sampai hanya merasakan dahaga dan juga lapar semata, tetapi kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda sebagaimana yang telah dijanjikan. Karena itulah maka di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, yang di dalam hadis ini disampaikan bahwa ada 6 perbuatan yang jika seorang hamba melaksanakannya secara terus-menerus maka dikhawatirkan pahalanya akan hilang, bahwa dikhawatirkan kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya tidak mendapat nilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut berbunyi, sittatun asya'u tuhbitul a'mal. Ada 6 perbuatan yang jika terus-menerus dilakukan maka dapat menghapuskan pahala kita. Atau jika terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala apapun terhadap perbuatan yang dilakukan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi.
sibuk menceritakan aib dari orang lain. Jadi kalau seorang yang berpuasa di dalam pelaksanaan ibadah puasanya, yang dilakukan adalah menceritakan aib, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, maka ini tentu akan dapat mengurangi pahala puasanya. Karena di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan, la yaskhur qaumin min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Tidak boleh ada orang yang mencaci maki, menceritakan atau mengata-ngatai orang lain dengan tentu saja aib-aib yang diumbar ke publik. Karena bisa jadi orang yang dikata-katai tersebut, orang yang diceritakan tersebut ternyata lebih baik amal perbuatannya daripada orang yang mengata-ngatai tersebut. Karena itu ini harus dihindarkan. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita tetap mendapat nilai yang luar biasa baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, yaitu hati yang keras. Mestinya Bapak Ibu Saudara, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu hatinya akan semakin lembut, akan semakin mudah untuk melihat bagaimana kesusahan orang lain. Karena di dalam ibadah puasa kita dilatih untuk merasakan bagaimana orang-orang yang tidak mampu selama ini, yang kekurangan, yang kadang-kadang makannya juga tidak terurus setiap hari. Dengan latihan ruhani seperti ini, semestinya hati kita itu akan menjadi lembut. Melihat kesusahan orang lain akan terpanggil untuk memberikan bantuan. Melihat orang lain yang kesusahan akan mencoba mencari jalan bagaimana agar tersebut bisa diberi bantuan. Dan karena itu sekali lagi sudah semestinya orang mukmin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan merasa terpanggil untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hubbud dunya, yaitu orang yang terlalu cinta kepada dunia. Cinta terhadap dunia adalah bagian yang tentu saja harus diwaspadai. Karena kita tahu bahwa dunia ini pada suatu waktu nanti akan kita tinggalkan. Nah, karena dunia akan ditinggalkan, maka kecintaan kita kepada dunia harus benar-benar diwaspadai, dibatasi. Mengapa? Karena di dalam hadis dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah ladang untuk menuju akhirat. Jadi karena itu kita tidak boleh terlalu berlebihan mencintai dunia, karena mestinya dunia ini harus kita jadikan sebagai ladang kita untuk berbuat baik. Dengan begitu nanti amalan-amalan kebaikan kita mendapat balasan di hari akhirat dengan balasan sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bahwa ada satu tindakan yang dikatakan di dalam hadis bahwa cinta dunia itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang cinta dunia dan justru juga takut atau benci kepada kematian. Dan karena itu mestinya orang yang beriman tidak terlalu cinta dunia, dan karena itu tidak pernah takut akan hari akhirat. Karena hari akhirat adalah hari yang pasti akan datang kepada kita. Yang keempat, wa qillatul haya. Yang keempat adalah sedikit rasa malu. Orang yang sedikit rasa malu itu pahalanya tergerus. Mengapa? Karena biasanya orang yang memiliki rasa malu, maka dia akan benar-benar bisa menjadikan rasa malu tersebut sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Jalan di depan publik dengan mengumbar aurat misalnya. Kemudian ada banyak orang yang berkata-kata tidak sopan, tidak malu untuk mengatakan yang tidak pada tempatnya seperti itu.
Dan orang-orang yang sedikit rasa malu ini adalah orang-orang yang katanya imannya juga sedikit. Karena di dalam hadis lain dikatakan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu adalah bagian daripada iman. Maka orang yang tidak punya malu sama sekali, maka tentu saja imannya akan dipertanyakan. Yang kelima, watulil amal. Watulul amal ini maksudnya adalah terlalu panjang angan-angan. Ada orang yang setiap hari kerjanya adalah berangan-angan. Hari ini pingin ini, besok pingin itu, berangan-angan untuk menjadi ini, berangan-angan untuk menjadi itu, ingin kaya raya, ingin mendapatkan semua kemewahan dunia. Dan angan-angan tersebut tidak jarang melupakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang panjang angan-angannya dan tidak pernah bekerja keras untuk mewujudkan angan-angan dan cita-cita tersebut, ini adalah orang-orang yang kehidupannya sia-sia. Banyak menghabiskan waktu berangan-angan, justru tidak baik, dan bahkan ini dianggap tidak efektif di dalam menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sudah semestinya seorang yang beriman itu angan-angan yang terbetik di dalam hatinya adalah angan-angan yang betul-betul dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru angan-angan yang hanya berorientasi pada bagaimana untuk mencapai kesenangan duniawi, bagaimana untuk mencapai kesenangan yang bersifat jasmania. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara adalah wazalimun la yantah. Artinya adalah orang yang berbuat zalim yang tidak pernah habis-habisnya melakukan kezaliman. Ini adalah saya kira perbuatan yang betul-betul sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah semestinya kita sebagai orang yang beriman itu selalu bisa berbuat baik kepada orang, bukan sebaliknya berbuat zalim. Karena kezaliman yang kita berikan dan kita lakukan kepada orang lain tentu akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sebagai orang yang beriman, kita harus mencintai sesama orang yang beriman. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan manusia yang berbuat zalim kepada manusia yang lainnya. Inilah 6 hal yang mesti harus kita hindari agar pahala kita tidak tergerus, agar pahala kita tidak habis, tidak terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, terlalu sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, qaswatul qalbi, yaitu berhati keras. Dan yang ketiga, wahubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Yang keempat, waqillatul haya, sedikit rasa malu. Dan yang kelima, watulul amal, panjang angan-angan. Dan yang terakhir adalah wazalimun la yantaha, orang yang selalu berbuat zalim dan tidak pernah habis-habisnya melakukan kezaliman. Mudah-mudahan kita dapat menjaga ibadah puasa kita dan seluruh amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita dapat bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.